Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah instalasi jaringan komputer. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang IP address. Sebagaimana kita ketahui, untuk membangun suatu jaringan, selain dari kita membutuhkan perangkat jaringan tersebut seperti komputer, switch, server, dan media transmisi jaringan, setiap perangkat jaringan itu membutuhkan yang namanya IP address. Sebagai contoh, mahasiswa itu membutuhkan suatu identitas berupa NIM untuk membedakan antara dia dengan orang lain. Kalau cuma nama, misalnya Udin, tentu akan bisa terdapat dua orang yang bernama Udin. Tentunya kita memerlukan identitas yang dapat membedakan setiap orang dengan orang lainnya. Contohnya NIM. Begitu juga dengan PC atau perangkat-perangkat jaringan selain dari PC. Itu membutuhkan namanya identitas berupa dengan IP address ya. IP address itu ada dua jenis, IP address versi 4 dan versi 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya IP address itu adalah identitas yang ditanamkan di dalam perangkat jaringan untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya sebagai protokol. Protokol tahu ya, protokol itu adalah suatu aturan seperti kalau misalnya di waktu upacara kan ada protokolnya. Pembina upacara memasuki lapangan. Nah, itu kan protokol yang berbicara, yang menginstruksikan. Dia mengatur pelaksanaan upacara. Kalau tidak ada protokol nanti dia bolak-balik. Pembina dulu datang, baru nanti pemimpinnya. Kan itu terbalik. Seharusnya pemimpin dulu datang, baru pembina. Nah, juga selain dari protokol, dia juga sebagai alamat yang bersifat unik. Ya, tadi yang unik itu itulah yang dapat membedakan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Itulah nanti yang digunakan atau disebut juga dengan IP address. Baik, kita lanjut. Diciptakannya IP versi 6 itu diakibatkan dari IP versi 4 memiliki jumlah IP yang terbatas, di mana terdapat 4,2 miliar IP address. Sedangkan manusia sekarang itu sudah mencapai 7,8 triliun. Tentunya akan kurang apabila setiap manusia menggunakan satu perangkat. Dan berkemungkinan besar setiap manusia itu, atau misalnya manusia yang telah menyentuh dari teknologi modern, memiliki lebih dari satu, minimal dua atau tiga. Seperti kita, mahasiswa memiliki satu buah laptop, satu buah handphone, atau nanti ada lagi yang smartwatch ya, jam pintar. Itu semuanya menggunakan IP. Tentunya satu orang bisa tiga. Berarti kalau misalnya 3 kali 7 triliun, maka sudah 21 triliun. Apakah 4,2 triliun mencukupi lagi? Tentunya tidak cukup. Maka perlu IP versi 6 untuk mengakomodasi ya kebutuhan-kebutuhan dari setiap perangkat jaringan yang digunakan oleh manusia. Dia ada 340 kuadriliun ya. Nah, jadi sangat banyak dan tentunya akan sangat dapat mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dan tadi IP address versi 4 itu menggunakan desimal, sedangkan versi 6 itu sudah menggunakan heksadesimal. Ya. Kita lanjut. IP address tadi dia itu memiliki 4 segmen yang pada dasarnya itu menggunakan IP bilangan biner ya. Ini segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, dan segmen keempat. Nah, ini 100 ini jika didesimalkan itu adalah 192, gitu ini 168, ini 100, ini 1. Nah, jadi di setiap segmen ini menunjukkan network ID sama host ID. Network ID itu merupakan bagian dari IP address yang menunjukkan di mana jaringan atau grup suatu perangkat jaringan tersebut. Jadi grupnya dia di mana letaknya. Sedangkan host ID itu menunjukkan identitas dari perangkat tersebut. Nah, Bapak ilustrasikan seperti ini. Dalam satu kelas, dan nama kelasnya itu adalah network. Setiap orang di dalamnya itu adalah host. Nanti salah satunya akan bertugas sebagai ketua kelas yang disebut dengan broadcast, ya, menyebarkan informasi ke semua orang. Nah, contoh ini. 3 segmen pertama itu adalah network ID. Satu segmen terakhir adalah host ID. Maka dia termasuk dari kelompok 192.168.100 dan dia adalah host pertama atau pengguna atau perangkat pertama. Sama juga seperti tadi, NIM tadi, berarti 14, sebagai contoh 14076026, maka dia termasuk kelompok 140760, berarti dia angkatan 14, 07 misalnya FT, 60 misalnya PTI, atau TI atau TE. Sedangkan 26 berarti dia mahasiswa ke 26. Berarti
6 digit pertama menunjukkan grup dia, 2 digit terakhir menunjukkan dia urutan keberapa, masih keberapa. Begitu juga dengan IP address. Nah, network address ini ditentukan dari kelas dari setiap IP address. Nah, akan kita bahas selanjutnya. Ini dia kelas IP address. Kelas IP address itu terbagi dari 5. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Kelas A formatnya itu adalah 0, 0, 0, NNN. Nah, nanti network ya. Berarti networknya itu ada pada segmen pertama. 3 segmen selanjutnya adalah segmen host. Nah, seperti ini. Sorry, network ID. Makanya kalau misalnya 0 sampai 27 IP pertamanya, maka itu merupakan IP kelas A. Ya. Nah, makanya kelas A ini sangat sedikit networknya, kelompoknya hanya ada 126 kelas. Tapi hostnya ini sangat banyak, ada 16 juta. Ya kan? Karena variasi dari setiap angka ini akan banyak. Misalnya ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, atau 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, itu tuh sangat banyak variasinya. Makanya dia mampu menampung 16 juta host atau perangkat. Sehingga IP kelas A juga digunakan sebagai IP yang diterapkan pada wide area network, ya. Network dengan area yang luas, ya. Cakupannya luas. Misalnya antar pulau atau itu bisa digunakan untuk IP kelas A. Begitu juga kelas B. Kelas B memiliki networknya di 2 segmen pertama dan dia dilihat tetap dari segmen ini. Segmen pertama, kalau misalnya 128 1 sampai 191 itu merupakan IP kelas B. Namun kelompoknya kita lihat dari 2 segmen kedua. Ya, 1 dan 2 ini. Dan hostnya 2 segmen terakhir. Makanya IP kelas B itu memiliki 16.000 network atau kelompok, sedangkan setiap kelompok memiliki 65.000 host. Makanya kita IP kelas B itu banyak digunakan di Metropolitan Area Network. Jaringan area metropolitan yang antar kota, provinsi, yang maka kelas B ini bisa digunakan. Seperti UNP itu bisa digunakan kelas B karena UNP ini mahasiswanya sudah hampir 50.000 mahasiswa. Kelas B sudah bisa digunakan. Nah, kelas C begitu juga. 3 segmen pertama itu adalah identitas kelompoknya, segmen terakhir adalah identitas hostnya. Makanya kelas B ini memiliki 2 juta kelompok, sedangkan satu kelompok hanya memiliki 254 host. 254 host. Nah, antara 0 sampai 255. 0 sama 255 nggak digunakan karena 0 sebagai network, 255 sebagai broadcast. Jika IP untuk menentukan IP kelas C ini kita lihat dari segmen pertamanya 192 sampai 168. Jika di antara ini IP yang muncul pada segmen pertama, maka IP tersebut adalah IP kelas C. Dan karena IP kelas C memiliki host sedikit, maka IP kelas C dapat digunakan pada local area network. Oke. Dan untuk kelas D dan E seperti itu lebih banyak digunakan untuk penggunaan lanjutan atau eksperimen, di mana kalau misal kelas D itu dimulai dari 224 sampai 247 di awal segmen pertama dan digunakan sebagai multicasting seperti perangkat-perangkat hoki itu. Nah, sedangkan kelas E ini lebih banyak pada eksperimen, yaitu 248 sampai 255. Yang perlu Pak sampaikan bahwasanya di IP address itu ada namanya IP loopback, ya, network ID 127.0.0.1 loopback. Loopback ini digunakan untuk menunjuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita tentunya kita menunjuk diri sendiri, berarti misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, maka loopback itu juga untuk menunjuk dirinya sendiri adalah 127.0.0 dan titik 1. Kemudian untuk host ID tadi, host ID itu adalah IP dari host atau IP dari mahasiswanya dalam satu ruangan. Sedangkan network ID adalah IP dari nama ruangan tersebut atau nama kelompok tersebut. Dan satu lagi itu adalah broadcast address. Nah, broadcast address itu digunakan sebagai IP yang dapat memberikan informasi ke semua perangkat. Atau misalnya di kelas itu disebut juga dengan ketua kelas atau komting. Nah, itu dia broadcast address. Oke, kita kembali lagi ke PPT dan selesai sedikit pembahasan tentang
IP address. Kita coba simulasikan. Silakan dibuka buku panduan simulasi, di mana silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini dia. Untuk instalasinya silakan dibuka buku panduan instalasi. Yang pertama, kita diminta untuk membangun topologi seperti gambar ini ya. Tentunya silakan dibuat topologinya. Ambil komputer. 1, 4, 2, 3, 4. Terus lanjutkan buat 4, kemudian satu buah switch. Ini dia switch. Kita ambil aja switch ini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel strike. Ini dia. Oke, setelah terhubung seperti ini, kita entrykan IP sesuai pada gambar topologi. PC1 adalah 10.11/8. Jadi kita entrykan. Ini PC1 adalah PC0 ini. Ini double klik. Desktop, configuration, 10.1.1/8. 8 itu adalah 255.0.0.0. Berarti 8 bit angka satunya. Ya, kita close. Nah, begitu semuanya silahkan di-entrykan. Nah, ini SS8 ya jadinya kan. Ini SS8 sudah benar. Silahkan di-entrykan semuanya hingga IP terentry dengan baik dan lakukan test ping ya. Test ping ini dengan cara double klik PC, kemudian klik command prompt. Oke. Silahkan bekerja, jangan lupa didokumentasikan. Di mana hasil dokumentasi dari simulasi adik-adik mahasiswa silahkan lampirkan di buku laporan praktikum setiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.